Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan memberikan cara ya untuk menghilangkan bau pada air kolam lele. Dimana bau pada air kolam lele ini hampir semua petani lele mengalaminya ya. Entah itu dari pembenihan, pendederan, ataupun pembesaran. Nah, yang lebih fatalnya lagi, ada sebagian petani lele yang harus berhenti budidaya lelenya cuma gara-gara tidak bisa mengatasi bau pada air kolam lele tersebut, yang diakibatkan tetangga dan RT itu demo menyuruh petaninya berhenti. Nah, untuk sahabat, biar kejadian ini tidak terulang untuk sahabat bisa simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan lalu sodok tombol loncengnya ya. Oke sahabat, jadi sebelum saya melanjutkan ke pembahasan bagaimana cara mengatasi bau pada air kolam lele tersebut, ada baiknya sahabat mengetahui dulu ya faktor-faktor yang menyebabkan bau pada air kolam lele tersebut. Nah, kalau menurut pengalaman saya di sini ada 3 faktor ya. Faktor yang pertama itu dari kurang siapnya persiapan air. Air yang tidak difermentasi, air yang tidak diberikan pupuk, dan air yang tidak diberikan probiotik. Di mana persiapan air dan fermentasian air ini sangat penting ya untuk pembudidaya lele khususnya di kolam terpal. Nah, untuk faktor yang kedua itu dari jumlah tebar bibit yang tidak tahu aturan, atau bisa dibilang tebar bibit yang terlalu banyak. Misalnya kayak gini kan, kalau di pembenihan itu idealnya dalam per meter kubik airnya itu 800 hingga 1000 ekor bisa ditebar bibitnya. Kalau di pendederan itu per meter kubiknya airnya itu sekitar 500 hingga 800 ekor. Nah, kalau di pembesaran itu per meter kubik airnya itu bisa diisi 100 hingga 250 ekor. Misalnya kayak gini di pembesaran aja ya. Misalnya di pembesaran kan itu per meter kubiknya bisa diisi 100 hingga 250 ekor. Ini malah diisi 800 hingga 1000 ekor dalam per meter kubiknya. Otomatis pemberian pakan pun akan lebih banyak lagi ke kolam tersebut. Di mana feses ikan dan sisa-sisa pakan ikan pun akan lebih banyak menumpuk lagi di dasar kolam. Itu yang menyebabkan bau pada air kolam lele tersebut. Nah, untuk faktor yang ketiga itu dari tidak membuang air dasar kolam ya. Mau sahabat tebar bibit dengan secara standar, pemberian pakan yang normal, tapi kalau dasar kolam itu nggak dibuang, itu airnya akan tetap sama berbau. Nah, jadi 3 faktor itulah yang menyebabkan bau pada air kolam lele tersebut. Jadi sahabat, sebelum melakukan tebar bibit itu ada baiknya airnya difermentasi dulu ya, dengan probiotik yang mengandung bakteri baik. Nah, untuk probiotiknya itu sendiri terserah sahabat ya. Mau menggunakan probiotik EM4, mau menggunakan probiotik booster, ataupun mau menggunakan probiotik buatan sendiri. Yang penting probiotiknya itu mengandung bakteri baik ya. Nah, fungsi dari bakteri baik ini untuk mengurai kotoran-kotoran yang ada di dasar kolam, seperti sisa-sisa pakan ikan ataupun feses ikan. Nah, jadi air kolam kita akan bebas dari bau. Nah, untuk cara yang kedua itu jangan coba-coba menebar bibit secara padat ya dalam per meter kubiknya. Selain berisiko pertumbuhan si lele akan lambat, itu juga berisiko air akan rusak dan cepat berbau. Kalau menurut saya dan saran saya standar aja ya, sesuaikan dengan kapasitas kolam sahabat. Dan per meter kubiknya itu saya menyarankan 100 hingga 250 ekor, jangan lebih dari itu. Nah, jadi air kolam kita akan bebas dari bau. Nah, untuk cara yang ketiga itu sahabat harus sesering mungkin menguras air dasar kolam ya, biar sisa-sisa pakan ikan dan feses ikan itu hilang. Jadi mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali, yang penting dasar air kolam itu dikuras. Oke sahabat, semoga bermanfaat. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.